Jika di laga kontra Arab dan Australia, kita mewaspadai pengalaman, kekuatan, dan kualitas dari dua tim tersebut, maka di laga kontra Bahrain, ada hal lain yang juga harus kita waspadai saat bertandang ke markas tim Timur Tengah tersebut. Hal itu adalah serangan laser hingga drama-drama krusial yang bisa pemain mereka lakukan untuk memperlambat waktu pertandingan. Dua hal itu udah mereka lakukan saat menghadapi Australia dan juga tim nasional Jepang. Dan sempat membuat pelatih Jepang dan Australia sangat marah. So, inilah peringatan penting dari Hajime Moriyasu soal aksi kontroversial dari tim nasional Bahrain yang wajib kita waspadai. Timnas Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan demi mencapai target itu, langkah selanjutnya yang harus dilakukan skuad tim Garuda adalah memenangkan laga ketiga di babak kualifikasi Piala Dunia Round 3 menghadapi tim nasional Bahrain. Menariknya, meskipun laga kontra Bahrain nantinya dimainkan di kandang lawan, timnas Indonesia diharapkan bisa meraih 3 poin, di mana itu akan membuka langkah penting bagi skuad timnas Garuda untuk melangkahkan kaki mereka ke babak berikutnya, atau lolos ke putaran final Piala Dunia. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, 15 poin adalah target kita untuk bisa menempati posisi kedua klasmen di akhir grup C. Dan itu kenapa timnas gak boleh imbang, apalagi kalah. Secara kualitas, laga kontra Bahrain dapat dianggap sebagai salah satu kesempatan terbaik untuk mengamankan 3 poin dibandingkan saat harus menghadapi Australia, Arab maupun tim nasional Jepang. Meskipun dari segi peringkat atau ranking FIFA, Bahrain berada di atas Indonesia. Tapi seperti yang udah kita lihat, ranking gak memiliki arti sama sekali untuk timnas saat ini. Jadi, tim kita tidak kalah dalam hal kualitas pemain kok, di mana kehadiran bintang-bintang seperti Tom Hai, Cengiz, Calvin Verdong, hingga kiper sekelas Martin Pas telah membuat timnas memiliki kekuatan yang gak bisa diremehkan. Apa yang mereka tunjukkan di laga kontra Australia dan Arab Saudi telah membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menyulitkan tim manapun, termasuk mengalahkan Bahrain di laga selanjutnya. One team, one desire, hearts full of fire, days of blood and sweat, no regrets we met, destiny awaits at the World Cup gates. Namun, selain pertarungan kualitas di lapangan, ada beberapa hal non-teknis yang kami pikir juga harus diwaspadai ketika bertandang ke kandang timnas Bahrain. Salah satunya adalah gangguan serangan laser yang baru-baru ini dikeluhkan oleh para pemain hingga pelatih tim nasional Jepang. Jadi di laga terbaru saat timnas Jepang menghadapi Bahrain, supporter tim tuan rumah nampak menggunakan laser yang diarahkan pada para pemain Jepang, di mana hal itu bertujuan untuk merusak konsentrasi dan fokus pemain. Dalam salah satu artikel dari media Jepang, di situ disebutkan jika pelatih tim Samurai Biru, Hajime Moriyasu, sangat marah atas serangan yang dilakukan para penggemar Bahrain. Selain itu, lagu timnas Jepang juga mendapatkan cemoohan dari fans tim tuan rumah, seperti artikel yang ditulis media Jepang di Gates. Sedangkan di akhir pertandingan, Hajime Moriyasu pun mengatakan, "Saya berharap cemoohan yang terjadi saat lagu kebangsaan dinyanyikan pada pertandingan hari ini dan tindakan gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan fisik pada para pemain akan segera berakhir. Laser yang disorotkan supporter, saya ingin para penggemar bermain adil seperti tim Bahrain," ujar Hajime Moriyasu, sumber di GES. Heroes make us proud, fields of green and gold, stories to be told, hearts are beating. Selain itu, hal lain yang perlu timnas Indonesia waspadai dari Bahrain adalah drama di lapangan yang juga kerap kali dilakukan oleh pemain-pemain tim nasional Bahrain,
terutama saat mereka unggul. Mereka seringkali mengulur waktu dengan melakukan aksi-aksi yang memperlambat permainan. Hal ini sempat membuat Australia frustasi saat Bahrain dinilai terlalu banyak mengulur waktu. Saat itu, usai pertandingan, Graham Arnold, pelatih dari tim nasional Australia, nampak sangat marah karena banyaknya waktu yang terbuang ketika menghadapi timnas Bahrain. Dalam sebuah interviunya, Graham mengatakan, "Ini adalah jumlah menit bermain sepak bola terendah yang pernah saya lihat. Total bola berada di lapangan dan dimainkan hanya 46 menit. Kami harus segera bangkit dari kekalahan ini," ujar Graham Arnold, sumber ESPN. Melihat apa yang ditunjukkan oleh tim nasional Bahrain saat bertanding di laga kontra Australia dan apa yang ditunjukkan supporter mereka di laga kontra tim nasional Jepang, jelas timnas Indonesia patut waspada dan mengantisipasi semua hal yang mungkin terjadi. Pertama, timnas bisa mungkin gak boleh kebobolan lebih dahulu, karena jika itu terjadi akan sangat sulit bagi timnas Indonesia untuk menghadapi permainan kotor Bahrain dengan drama-drama yang memperlambat permainan hingga menghabiskan banyak waktu. Sementara soal supporter yang menyerang dengan laser, kita nggak bisa banyak berbuat. Lakukan seperti apa yang timnas Jepang lakukan, di mana fokus dan disiplin menjadi kunci utamanya. Timnas Indonesia harus tetap bermain sesuai dengan strategi yang telah disiapkan dan tidak terpengaruh oleh provokasi tim lawan. Heroes make us proud. Fields of green and gold. Stories to be told. Hearts are beating fast. Victory will grasp. Laga kontra tim nasional Bahrain sendiri akan dimainkan pada 10 Oktober atau kurang lebih 1 bulan ke depan. Sebelum selanjutnya, timnas akan terbang ke Cina untuk menjajal pasukan tim tirai bambu tersebut. Meski akan menghadapi tantangan serius, namun Coach Sintayong optimis. Ia percaya dengan kekuatan mental dari para pemainnya, di mana hal itu telah ditunjukkan di laga kontra Australia dan Arab Saudi. Bisa dibilang kami memang diserang terus, tapi jika melihat mental lawan Australia bagus. Dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, para pemain sangat bekerja keras dan bermain bagus. Jadi saya puas karena mereka sudah melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Jujur, untuk lawan Bahrain dan Cina sebetulnya sama saja seperti sekarang. Jika kami menggelar TC, memang waktunya sangat singkat. Ketika FIFA Matchday saja, kami berkumpul dan mungkin baru bisa melatih taktik setelah pemusatan latihan. Karena kami bukanlah klub, kata Sintayong, sumber Bola Sport. Kemenangan di laga kontra Bahrain dan Cina adalah kemenangan yang paling diharapkan skuad timnas Indonesia. Karena jika itu bisa dilakukan, 6 poin di bulan Oktober akan kita dapatkan. Itu akan menjadi langkah besar menuju Piala Dunia yang udah jadi harapan besar seluruh rakyat Indonesia yang saat ini ada di pundak para pemain timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.